Halo Sobat Tel, kembali lagi di podcast Hotel, podcastnya anak Tel yang selalu bahas isu-isu seru dan pastinya relate banget sama kita. Aku Edgar dari angkatan 2024 bakal nemenin kalian di episode kali ini. Topik hari ini agak panas, karena belakangan ini tambang nikel jadi sorotan karena dianggap sebagai emas hijau Indonesia, tapi di sisi lain banyak yang nyebut kalau itu bakal jadi kutukan baru. Jadi sebenarnya tambang nikel ini condong jadi berkah atau musibah bagi Indonesia. Nah, udah hadir bareng kita, Bang Dimas dari angkatan 22 yang bakal sharing pengalaman dan pandangannya. Halo Bang Dimas, apa kabar? Halo Bang Edgar, alhamdulillah baik. Oke Pak, sebelum kita masuk ke diskusi mungkin bisa dijelasin dulu apa sih sebenarnya nikel itu dan kenapa sekarang ramai banget? Sebenarnya nikel ini salah satu mineral yang dia itu hasil dari melakukan batuan ultrabasa gitu. Salah satu contohnya ada batu beli, dan lain sebagainya. Nah, kenapa nikel ini sekarang lagi seksi banget terutama di Indonesia ya? Karena Indonesia ini menurut data itu katanya ya, itu tuh memiliki cadangan nikel terbesar sedunia. Sedangkan nikel sendiri sekarang tuh lagi seksi di mata dunia itu karena dia menjadi bahan baku utama buat pembuatan baterai. Sedangkan baterai itu sangat terpakai buat di motor-motor listrik. Wah, berarti nikel ini prospeknya banyak ya, keren banget ya dari baterai-baterai mobil listrik itu yang baru tren lah sekarang. Mungkin kalau ngomongin dampak lingkungan apa aja sih sebenarnya dari tambang nikel? Sebenarnya kalau ngomongin dampak lingkungan tuh baik itu tambang, mau nikel, batu bara, emas, dan lain sebagainya pasti semua memiliki dampak gitu. Dan dampaknya pun bisa aja dimulai bahkan sebelum penambangan itu ketika kegiatan eksplorasi itu bisa aja udah bikin dampak. Tapi ketika kita udah ngomongin pertambangan nikel udah mulai beroperasi jelas dampaknya ada pencemaran lingkungan di situ. Ada kayak kita lihat aja contohnya kalau Mas Edgar lihat tuh di video-video biasanya laut-laut di tambang nikel itu warnanya merah, iya kan Mas? Ya. Nah itu karena ada kontak antara air laut dengan si batuan nikelnya. Yang jelas itu pasti berbahaya buat ikan-ikan yang ada di perairan itu. Nah itu ya bisa mencemari bagi ketika ikan-ikan itu dimakan oleh warga sekitar, masih bakal mencemari warga sekitar juga. Tapi ada nggak sih kayak praktek tambang nikel tuh yang benar-benar ramah sama lingkungan? Atau itu masih akal-akalan di industri aja? Kayak, wah kita ramah lingkungan, kita industri ramah lingkungan, tapi ternyata amdalnya tidak diperhatikan. Sebenarnya kalau kita ngelihat apakah perusahaan ini udah taat sama lingkungan belum, itu kan kita bisa bahasnya di dokumen proper. Ketika ada tambang nikel itu yang dapat proper emas, sudah pasti seharusnya dia melakukan pengelolaan limbahnya itu secara baik dan benar. Tapi kan ya kita tahu lah, perusahaan pasti nyari cuan yang banyak. Sedangkan kita tahu pengelolaan limbah itu juga duitnya nggak sedikit. Apalagi kalau yang di Halmahera itu yang katanya Bang Dimas tadi di sekitar pantainya ada merah-merah itu kan dia banyak laporan lah menyebut adanya pencemaran air dan rusaknya ekosistem laut akibat ini dari tambang nikel. Kayak sistem pengawasan pemerintah kita tuh sebenarnya kuat nggak sih untuk ngawasin tambang-tambang nikel? Sebenarnya kalau menurut sistem pengawasan yang udah diatur, menurut saya itu udah kuat Mas Edgar. Tapi kan pada prakteknya di lapangan, apakah orang-orang yang langsung mengecek lapangan itu orang-orang yang berkompeten dan orang-orang yang jujur gitu, itu yang jadi pertanyaan besar. Kita kan nggak tahu apakah orang-orang di atas yang langsung survei ke lapangan itu apakah udah ada salaman di bawah meja ke bahasa dasarnya. Karena kalau kita melihat nggak mungkin kan pejabat daerah sana itu buta tutup mata melihat bahwa lautnya tercemar. Tapi kalau mereka melihat laut merah itu ketutupan nama uang merah juga nggak tahu kan kita Mas. Ya, ya. Apalagi kayak kita ini sebagai anak TL ya harusnya adalah peran kita. Kira-kira peran pentingnya anak TL itu menurut Bang Dimas apa deh kalau ada tambang-tambang? Kalau peran TL ya terutama TL kita di tambang itu banyak banget dari proses sebelum penambangan yaitu proses pembuatan izin dari UKLPL, IUP, AMDAL dan lain sebagainya itu kita udah mulai nyusun dokumen-dokumennya. Ketika proses penambangan sedang terjadi, sedang beroperasi, kita memastikan bahwa gimana proses penambangan itu dapat berjalan dengan aman, dengan baik dan benar sehingga tidak terlalu merusak lingkungan. Dan ketika pasca tambangnya itu yang paling penting kalau menurutku secara pribadi. Kenapa? Karena pasca tambang ada kegiatan reklamasi. Di reklamasi itu
kita mengembalikan fungsi awal dari lahan yang kita tambang. Entah itu awalnya mungkin dari hutan, kita kembalikan untuk peruntukannya, entah itu jadi hutan, jadi perumahan atau jadi apapun itu. Ya walaupun mungkin kalau setahuku yang reklamasi itu masih sedikit sekali ya Pak. Sebenarnya perusahaan punya pertanggungjawaban buat reklamasi. Kalau perusahaannya ini benar, itu tuh ada namanya dana simpanan reklamasi. Jadi perusahaan itu nyimpen dana ke bank itu buat berapa persen atau berapa juta itu buat jaminan reklamasi. Tapi juga itu kan yang benar, praktek-praktek nakal di lapangan itu pasti ada aja. Itu kan kalau misalnya masuk ke reklamasi ya Pak. Sedangkan pemerintah sekarang itu menggembur-gemburkan adanya hilirisasi. Jadi sebenarnya hilirisasi ini bakal kena ke masyarakat kecil atau bahkan kasih uang kepada petinggi-petinggi dan masyarakat cuma dapat dampak negatifnya. Sebenarnya aku nggak bisa bilang bahwa hilirisasi tambang, hilirisasi nikel itu tuh nggak bawa dampak besar buat masyarakat. Pasti ada dampaknya, dampak positif yang baik besar maupun kecil. Tapi kalau menurutku itu masih dirasakan secara kecil. Kenapa? Kalau kita ngelihat pendapatan masyarakat kita negara yang kaya gitu. Kita punya cadangan emas besar, nikel terbesar katanya, batu bara besar, punya cadangan minyak bumi. Tapi nyatanya sampai sekarang daerah-daerah tambang itu biasanya malah daerah-daerah miskin. Pendapatan per kapita daerahnya itu lebih kecil. Misal daerah Sulawesi itu pendapatan per kapita lebih kecil daripada daerah Jakarta. Padahal secara cadangan sumber daya jelas memang juga dari Jakarta. Bener banget. Jadi kayak seru banget ya obrolan kita kali ini. Udah bahas detail banyak banget. Jadi kayak nikel ini bisa jadi pedang bermata dua lah untuk kita semua. Jadi kita bisa dapat dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya. Jadi kayak terakhir sebelum podcast ini dulu mungkin ada pesan dari Bang Dimas ya kayak buat mahasiswa teknik lingkungan, masyarakat tentang gimana cara menyikapi dari tambang-tambang nikel yang ada ini. Sebagai mahasiswa teknik lingkungan dulu ya, jangan terlalu menutup mata, coba peka-peka terhadap isu sekitar, isu-isu yang ada terutama terkait lingkungan, karena sesuai visi-visi tujuan kita, visi-visi jurusan kita adalah melestarikan fungsi lingkungan hidup. Ketika fungsi lingkungan hidup itu dirusak, itu menjadi tanggung jawab kita buat memperbaiki dan juga buat merawatnya. Dan juga buat masyarakat, buatlah serikat-serikat masyarakat yang agar isu-isu daerah yang mungkin ditutup-tutup oleh pejabatnya itu bisa kita dengar dan bisa kita perjuangkan bersama aspirasinya. Seperti itu. Satu lagi, buat pejabat, jangan cari untung buat perutnya sendiri, tapi lebih cari untung buat kebermanfaatan buat masyarakat umum. Mantap, ini insight dari Bang Dimas ini berguna lah untuk kita semuanya. Mungkin dari podcast kita kali ini sudah cukup. Kita bisa lanjut ketemu lagi di episode lainnya. Jangan lupa follow terus Ontel Podcast buat obrolan-obrolan seru lainnya seputar teknik lingkungan. Sampai ketemu di episode selanjutnya.